Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Perkenalkan, nama saya Umi Katsmawadda dengan NIM 2312030117. Di sini saya akan bahas 5 subbab materi. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang kedua, prinsip-prinsip filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang ketiga, karakteristik filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang keempat, implikasi filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Pendidikan aliran pragmatisme. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, ada pula yang menyebut dengan istilah pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi. Pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Pragmatisme sebuah aliran filsafat yang menekankan kepentingan, pengalaman praktis, dan manfaat konkret dalam menilai kebenaran dan penggunaan ide atau teori. Prinsip filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang pertama, tidak mengakui bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan moralitas dan spiritualitas. Yang kedua, manusia ideal adalah manusia yang mampu merealisasikan kemanfaatan atau utilitas dirinya dalam masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kebenaran adalah sebuah fungsi dan nilai praktis yang dilakukan sengaja dibuat untuk terjadi, lebih bersifat menyempurnakan daripada menemukan. 4. Kebenaran hakiki dapat dicapai melalui pengalaman. Yang kelima, ukuran moral tidak permanen, tidak pasti, dan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, lingkungan, waktu, serta dinamika masyarakat yang bersangkutan. 6. Ukuran kebenaran adalah pengalaman yang berguna bagi manusia. Tidak ada kebenaran yang bersifat kekal dan mutlak. Metode yang dapat digunakan untuk mencapai hakikat adalah metode induktif. Dan yang terakhir, pertumbuhan intelektual secara maksimal merupakan tujuan dan sasaran tertinggi dari pendidikan. Karakteristik filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang pertama, berbasis pengalaman. Pragmatisme menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada pengalaman nyata siswa. Belajar terjadi melalui interaksi langsung dengan lingkungan, sehingga pengalaman menjadi sumber utama pengetahuan. 3. Penekanan pada praktik dan eksperimen. Pragmatisme mendorong siswa untuk mencoba, bereksperimen, dan mengevaluasi hasil. Proses pembelajaran melibatkan pemecahan masalah secara langsung, bukan hanya menghafal teori. Yang keempat, fokus pada tujuan menulis. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan membantu siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Aplikasi filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang pertama, pengalaman sebagai basis pendidikan. Menurut John Dewey, pengalaman menjadi dasar utama pendidikan. Proses pendidikan adalah penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus untuk membantu peserta didik mengarahkan pengalaman selanjutnya. Pengalaman baru diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk menghadapi tuntutan masa depan. Kedua, pandangan tentang peran guru. Menurut pragmatisme, guru bukan sekedar memberi informasi, tetapi fasilitator yang membantu siswa beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Guru mendorong peserta didik untuk berdialog dan mengatasi masalah-masalah nyata melalui pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pandangan tentang peserta didik. Peserta didik dilihat sebagai individu yang belajar melalui pengalaman. Anak-anak memiliki cara belajar yang sama dengan orang dewasa. Hanya informasi yang dibutuhkan berbeda, dan bertujuan membantu mereka memahami dan memecahkan masalah-masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan tentang kurikulum. Kurikulum harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tidak dibatasi oleh pembagian mata pelajaran tradisional. Fokusnya adalah pada pengembangan problem solving melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pandangan tentang metode. Metode pragmatis mendorong pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti studi lapangan dan eksperimen. Siswa belajar dengan mengamati dan berinteraksi langsung sehingga pembelajaran terasa nyata dan relevan. Filsafat pendidikan aliran pragmatisme. Yang pertama, John Dewey. Yang kedua, William James. Dan yang terakhir, Charles Sanders Peirce. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, filsafat pendidikan aliran pragmatisme adalah bahwa pendidikan dipandang sebagai proses yang dinamis dan berpusat pada pengalaman peserta didik. Yang kedua, pendidikan pragmatisme menekankan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, fleksibilitas kurikulum sesuai kebutuhan siswa, serta peran guru sebagai fasilitator yang mendorong dialog, kreativitas, dan pembelajaran aktif.
Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.